Maha Kuasa yang atas karunia-Nya memberkati semua kita pada hari ini. Kita boleh ada bersama-sama berjumpa dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, dan juga Ketua DPR Provinsi Papua dengan seluruh anggota Dewan yang datang pada siang hari ini, yang dipercayakan oleh warga untuk menyampaikan apa aspirasi kami selama kami mengalami musibah banjir bandang di tahun 2019. Dan pada tahun 2022-23 kami dibawa dan kami ditempatkan di perumahan yang sifatnya hanya sementara saja. Rumah-rumah kami sudah mengalami banyak kerusakan dan kami terus menunggu kapan kami akan diberikan rumah yang layak huni. Karena itu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua bahwa kami sudah ada kurang lebih 7 tahun di tempat yang sementara dengan legalitas yang tidak jelas. Kami bertanya, akan kemanakah kami ketika kami akan diusir keluar dari tanah ini? Karena tanah ini adalah tanah yang tidak bersertifikat, tanah yang tidak legalitas. Pembangunan ini kita mulai dari banjir bandang yang tidak kita rencanakan, itu semua Tuhan. Terus ada kunjungan presiden. Waktu kunjungan presiden tanggal 1 April 2019, masyarakat bilang nanti kita mau palang supaya presiden turun lihat rumah-rumah kita yang hancur. Ada udah rumah hancur, nyawa hilang berapa? 50 atau 40 berapa? Mereka palang dan presiden dengan ibu turun jalan kaki kira-kira 200 meter. Tadi ada gereja di depan Pak Mening ke rumah. Itu langsung saya kasih surat. Serahkan presiden baca, langsung serahkan ke Menteri PUPR di samping, dan presiden katakan kepada saya, di dalam waktu dekat segera saya jawab semuanya. Hanya jawaban itu yang turun rumah. Sementara ini Bupati langsung perintahkan ketemu Ondo tunjuk tanah, langsung bangun rumah sementara. Saya bilang tanah di depan rumah yang tidak rata begini, ini rumah sementara, bangun. Nanti masyarakat tinggal, masyarakat pindah ke rumah yang layak huni, yang sementara ini Bapak Ondo punya. Coba kalau begitu bangun saja di halaman-halaman yang saya punya 300 unit, jadi bangun saja. Ternyata yang sementara itu saja kita tinggal sampai hari ini, yang layak huni itu belum pernah ada. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian, warga masyarakat yang saya cintai. Mewakili pemerintah, saya minta maaf dulu kalau sudah 7 tahun terlantar. Bapak Bupati yang saya banggakan, Pak Ketua DPR yang saya banggakan beserta tadi Bapak dosen ya. Rekan-rekan anggota Dewan semua yang luar biasa. Karena ke belakang itu sudah milik kenangan, milik sejarah. Saya Pak Yunus ini kami lihat hari ini ke depan. Kalau bicara ke belakang terus ini orang-orang yang selalu mau pingin untuk mundur, bukan maju. Jadi saya berharap warga kita tidak usah sakit hati. Kita doakan yang terbaik bagi orang-orang yang menzalimi saudara-saudara. Karena biarlah nanti kasih hukum Tuhan lah yang nanti berlaku bagi mereka. Setuju ya? Sekarang doakan kami para pemimpin yang sekarang supaya berpikir bagaimana bisa menolong masyarakatnya. Ya, saya setelah ini nanti saya akan lihat kalian punya rumah layak huni ini dulu. Layaknya itu yang dimaksud layak itu bagaimana? Supaya mudah-mudahan nanti layak itu apakah layak sesuai dengan saya punya hati tidak? Kan begitu lebih sederhana toh? Nanti baru kita lihat Bapak Ondo tadi. Bapak Ondo sudah pesan saja nanti mau tanya Bapak Ondo. Itu karena saya dikasih gratis kah saya bayar lagi dulu nih. Itu menjadi masalah karena nih untuk 300 rumah ini kan perlu luas lahan ya. Kalau pemerintah kami masih bisa berpikir bagaimana untuk membangun rumah itu. Nah, masalah tanah nanti kita bicara baik-baik. Saya sekali lagi tadi mewakili pemerintah, kami minta maaf kalau saudara-saudara saya selama 7 tahun hidup di rumah sementara yang janji-janjinya itu tinggal janji sampai kami menjadi gubernur dan bupati. Tapi kami hadir sebagai pemimpin untuk menyelesaikan persoalan masyarakat
tentunya dengan kondisi dan kemampuan saat ini ya, kami tidak bicara yang lain. Kalau di zaman sebelum kami itu uangnya banyak, kalau sekarang kami itu perlu mengelola dengan baik. Tetapi bukan harus pemerintah kami menyerah. Ada cara-cara untuk kami membantu warganya. Karena hadir teman-teman saya yang DPR ini, kalian membawa saya ke sini dong. Berarti otak kalian juga harus sama dengan saya. Tapi saya yakin karena mereka yang dibawa, berarti mereka punya hati sama dengan gubernur. Sama juga dengan Pak Bupati. Nah, jadi kami tidak banyak bicara, kami orang yang mungkin Tuhan pakai untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Kami hanya minta doa dan dukungan daripada warga supaya kami tetap sehat, terus bekerja untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura dan semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Terima kasih atas kesabarannya yang sudah bertahun-tahun. Mudah-mudahan hari ini bisa ada nafas baru lagi sebagaimana di zaman dulu. Turun dari sikap itu jernih untuk saya berbicara sini. Saya hanya bisa bicara begitu. Insya Allah ke depan kami akan bangun di tempat yang ditunjuk oleh Ondo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Ya, ini satu, Pak. Papan semua. Semua papan. Gipsum. Biasa yang pakai untuk Ya, gipsum. Plafon. iya. Kalau dulu kita Ini Bapak rumah-rumah sudah memang sudah rusak. Rasanya tidak begini. kamu mulai nanti ngatur ya.